Baik, selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Kristus yang menyaksikan video ini. Pagi hari ini saya bersuka cita, pastinya juga kita bersuka cita bersama-sama. Karena pagi hari ini saya percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita semua, melindungi kita semua. Ya, pada pagi hari ini saya tidak sendiri tentunya. Saya bersama dengan sosok figur yang menurut saya luar biasa dan kompeten dalam bidangnya. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Yonson Detan, Master of Divinity. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mr. Gilbert. Ya, Bapak Ibu Saudara, beliau saya kenal dan kenal baik. Beliau adalah ketua dari beberapa yayasan. Yang pertama Yayasan Servas Mario. Beliau juga punya universitas di Kupang, dan beliau juga ketua Yayasan Reformasi. Beliau memiliki sekolah-sekolah reformasi banyak di daerah di Nusa Tenggara Timur, dan beliau juga adalah ketua yayasan dari Wesley International. Wah, berarti saya berbicara dengan orang yang cukup kompeten, Bapak. Saya senang pagi hari ini bisa bicara dengan Bapak nih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, beliau juga masuk dalam kepengurusan organisasi Gereja Reform Internasional dan sudah berkhotbah keliling lintas benua dan lintas negara. Jadi saya berbicara dengan orang yang cukup penting di bidangnya. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Apa kabar, Bapak? Very good. Bagus sekali, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya senang bisa bicara dengan Bapak pagi hari ini dalam perbincangan kita atau show singkat kita. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini topik kita seputar sukses di dalam Tuhan. Jadi akan ada beberapa pembahasan dan jawaban-jawaban dari Bapak Pendeta Yonson Detan yang akan membantu kita mengerti apakah sukses dalam Tuhan itu dibolehkan, atau sukses itu seperti apa sih? Ya, langsung saja saya mau bertanya nih buat Bapak. Nah, menurut Bapak apa sih itu sukses? Sukses itu seperti apa sih menurut seorang Bapak Yonson yang sudah punya kompeten dalam bidangnya? Thank you. Ya, kalis dan salam semua. Indah sekali saya bisa ketemu anak rohani saya ini yang luar biasa. Dia sementara studi di I3, Institut Injili Indonesia ya. Dan ya sebentar lagi akan wisuda dan nanti akan lanjut lagi S2-nya, semoga bisa di luar negeri. Dan ya senang sekali kita bisa bertemu di masa pandemi ini. Jadi kita gunakan waktu untuk kita ya diskusi, saling membangun satu sama yang lain. Semoga percakapan kita pada pagi ini membawa berkat bagi saudara sekalian di mana saja berada. Thank you Gilbert for your time. It's so good to see you. It's a good pleasure for me. So good that we can discuss this together. So you ask, apa itu sukses? Sukses itu alkitabiah tidak? Yes. Ini pertanyaan yang bagus. Very good question for the young people, untuk anak-anak muda, untuk orang-orang gereja, untuk orang tua juga, untuk anak kecil juga. Pertanyaan yang baik dan pertanyaan yang mengarah pada goal, yaitu tujuan. Karena banyak orang yang hidup tanpa tujuan, tanpa target. Seharusnya sebagai orang percaya harus hidup dengan tujuan. Karena Tuhan kita juga menciptakan kita dengan tujuan. We have a wise God who create us with purpose. Yes. So if we have a God, amazing God who has a purpose for our life, then we must know that. And we have to go for the goal. Exactly. Nah, kalau kita punya Tuhan yang punya tujuan untuk hidup kita, terus kita sendiri tidak punya tujuan hidup, maka
kita tidak akan sukses. Jadi kalau menjawab pertanyaan sukses, harus saya jawab ke situ. Bahwa sukses itu adalah bagian dari tujuan hidup. Dan bicara tentang tujuan hidup, harus back to the Bible, harus kembali ke Alkitab. Dan tentu di Alkitab itu adalah isi hati Allah. Maka kita harus lihat tujuan hidup dari Tuhan untuk kita apa. Dan saya tahu Tuhan itu punya tujuan hidup untuk kita sukses. Ya, betul. Nah, ini agak beda dengan prosperity gospel. Ini bukan maksud saya ikut Tuhan kaya raya, bukan. Tapi tidak salah juga kalau Tuhan buat kita kaya. Tetapi tidak selamanya ikut Tuhan itu dan kaya sekali. Tidak. Ada juga orang di Alkitab juga yang pas-pas saja tapi sukses. Nah, ini yang nanti saya akan bicara tentang sukses itu. Sukses bukan berarti kaya raya dan harta berlimpah-limpah. Karena Alkitab bilang dialah Tuhanlah yang buat orang kaya dan juga orang yang biasa-biasa. Jadi kita harus hati-hati di situ. Dan memang di Alkitab juga banyak orang yang kaya raya, tapi juga ada orang yang pas-pas saja seperti Bapak dan saya kira orang tua dari Tuhan Yesus juga pas saja, tapi saya kira mereka sukses. Nanti kita lihat ke situ, tapi saya mau bicara tentang itu, sukses dengan melihat dari tujuan. Tujuan hidup itu adalah dari Tuhan, dan Tuhan punya tujuan itu adalah supaya kita sukses. Tapi sukses kita itu, standar sukses itu berbeda-beda yang akan kita bahas lebih dalam. Nah, mari kita kembali ke tujuan hidup Tuhan untuk kita dulu, sehingga kita bisa mencapai tujuan itu, dan dari situ kita bisa paham what is success. Sukses itu apa? Dan saya harap dengan percakapan ini saudara-saudara juga bersama-sama dan Gilbert juga bisa sukses. Kalau kita punya definition of success, definisi sukses itu, dan itu akan membawa kita kepada sukacita. Karena kalau sudah punya tujuan, punya sukses, sukses itu akan membawa kepada joy of life. Joy of life. Nah, kalau kita salah memahami apa itu sukses dan tidak mengerti tujuan, maka joy tidak akan muncul. Karena itu akan mengarah pada namanya satisfaction atau kepuasan. Jadi ada poin-poin penting di sini, ada tujuan, ada sukses, tujuan, satisfaction, dan joy atau kebahagiaan. Ada juga 4 poin di sini ya. Mudah-mudahan saya tidak bicara terlalu panjang nih, karena kalau sudah begini, kalau Tuhan sudah membuka mulut saya juga belajar gitu. Terus terang saja, pertanyaan Gilbert itu yang saya lagi bicara ini, saya lagi belajar juga dari saya. Karena begitulah cara Tuhan menggunakan kita untuk wisdom yang Tuhan kasih itu, kita belajar kembali. Nah, saya mau ingat kembali wisdom yang tadi Tuhan kasih ke saya. Lewat pertanyaan tadi, apa itu sukses? Sukses harus dilihat dari tujuan Tuhan. Tujuan harus dilihat dari apa? Dari sukses ke tujuan ke satisfaction, yaitu kepuasan. Kepuasan itulah akan membawa namanya joy. Joy atau happiness. Ya. Oke, mari kita kembali kepada tujuan hidup. What is the purpose of our life? According to the Bible, which is God's purpose. That's right. Tujuan dari Tuhan untuk hidup kita di Alkitab itu apa? Sangat jelas di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, ayat 27, dan ayat 28. Bahkan ayat 29 sampai ayat 30 itu juga jelas kan. Di sana Tuhan bilang apa? Rencana Tuhan Allah Tritunggal menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk menjadi gambar dan rupa Dia. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan rupa. Nah, ini kita sudah melihat satu tujuan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian setelah menjadi gambar dan rupa Allah, langkah yang kedua yang Tuhan buat, yaitu Tuhan memberkati mereka. Langkah yang ketiga setelah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan mereka mandat atau perintah. Kemudian langkah yang keempat, yaitu setelah menciptakan, memberkati, menyampaikan mandat, mengarah pada tujuan, yaitu agar manusia bisa menikmati, bisa mengatur, bisa mengorganisir, bisa memanage semua yang Tuhan ciptakan. Dan manusia boleh menjadi the ambassador of God, menjadi the
almost seperti raja, wakil Allah, tapi juga raja di bumi ini. Inilah sukses sebenarnya. Jadi kita itu harus tahu tujuan Tuhan itu ke situ. Nah, kalau kita tidak melihat ini, maka kita ini hanya berjalan menurut arus dunia. Bagaimana kita mau sukses seperti yang Tuhan mau? Jadi bagi saya, sukses adalah pencapaian target yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Itu orang sukses. Jadi pencapaian target Tuhan itu yang pertama, kita harus menjadi the image of God. Itu sukses. Jadi kalau orang tidak menunjukkan the image of God, belum sukses. Biar dia kaya raya, mau kaya sekaya apapun, tapi sikap hidupnya bagaikan kesetanan, anak iblis, itu tidak sukses. Nah, ini beda ya sama definisi orang dunia. Kesuksesan adalah kita mencapai target atau melaksanakan, menunjukkan target yang Tuhan sudah siapkan, yaitu menjadi gambar dan rupa Allah. Sukses yang kedua yaitu mampu menunjukkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, pertama Tuhan ciptakan, yang kedua Tuhan berkati. Sukses yang ketiga yaitu mampu untuk menjalankan mandat budaya, mandat hidup yang Tuhan berikan. Kalau kita sudah bisa menjalankan mandat budaya ini yang Tuhan berikan, itulah sukses. Nah, problemnya di dalam kehidupan kita ini tidak memahami tujuan-tujuan Tuhan ini. Nah, kemudian setelah itu manusia jatuh dalam dosa. Dan akibat manusia jatuh dalam dosa itu, manusia tidak mampu mencapai kesuksesan itu. Tapi Tuhan baik, Tuhan datang, Kejadian 3 ayat 15 itu datang dan berikan jalan keluar, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya sukses kita itu harus dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah ada dalam Tuhan Yesus Kristus, baru kita bisa menjalankan visi Tuhan, kemauan Tuhan, tujuan Tuhan untuk mencapai sukses yang Tuhan mau. Nah, bersama dengan mandat budaya untuk kita bisa sukses, Tuhan juga memberikan kepada kita yang namanya mandat misi. Nah, ini ada satu lagi kesuksesan yang lain yang harus dipahami oleh setiap anak Tuhan. Jadi ada mandat budaya dan ada mandat misi. Oleh karena itu, setiap anak Tuhan yang mau berhasil dan sukses, dia harus mengerti mandat misi itu apa, mandat budaya apa, di dalam terang gambar dan rupa Allah. Nah, ini definisinya agak luas, agak dalam, tapi itulah rahasia sukses secara alkitabiah. Nah, Gilbert bisa tanya saya lebih dalam, tetapi kalau belum ada pertanyaan, saya melanjutkan apa yang saya maksudkan. Oke, lebih dalam. Wah, Bapak Ibu Saudara, baru pertanyaan pertama nih, sepertinya kita sudah dibongkar, pikiran kita udah dibuka ya. Jadi memang sukses itu menurut seorang Bapak Johnson itu adalah ketika kita mencapai tujuan Tuhan dan di dalam hidup kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Betul. Nah, jadi menarik poin ini bahwa semuanya berawal dari Tuhan. Tuhan memanggil, Tuhan memilih, Tuhan punya kehendak dan tujuan buat hidup kita, dan itulah sukses. Beda dengan sukses duniawi, pencapaian kita seperti apa, punya harta seperti gini. Tapi sebenarnya kita tidak punya arti hidup. Nah, baik Bapak Ibu Saudara. Nah, selanjutnya menurut Bapak, apa nih kiat-kiat sukses sesuai dengan penjelasan yang tadi? Baik, terima kasih. Dalam Kristus. Ya, terima kasih Gilbert. Jadi apa nasihat, pikiran, wisdom untuk bisa mencapai sukses yang tadi kita bicara itu? Nah, saya kira yang paling pertama, kalau mau mencapai sukses yang Tuhan mau, kita harus mengerti kemauan dari Tuhan untuk mencapai sukses. Kita harus mengerti apa itu the image of God, the likeness of God. Apa itu? Arti menjadi gambar Allah.
sehingga kita bisa menjalankan kesuksesan sebagai gambar Allah, bukan sukses sebagai gambar dunia, bukan sukses sebagai gambar iblis, bukan sukses sebagai gambar raja, bukan sukses sebagai gambar orang kaya, bukan sukses sebagai konglomerat. Itu bukan sukses sebagai gambar Allah. Kita harus paham. Kemudian kita harus mengerti tentang sukses sebagai orang yang diberkati oleh Allah. Ingat baik-baik ada 4 langkah lah tadi. Harus paham tentang bagaimana Tuhan menciptakan kita, bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, dan yang keempat itu kita harus paham bagaimana mandat misi itu. Jadi itu ada sekitar 4 poin penting itu yang harus kita pelajari tentang mandat budaya dalam rekaman kita ini, dalam ini. Kalau tidak, kita akan salah paham. Jadi saya kembali tentang kiat-kiat itu. Kiat pertama itu harus memahami 4 arti penting tadi. Nah, itu poin penting utama sekali gitu. Jadi semua berasal dari Tuhan gitu. Kita harus mengerti bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Memang betul, kita adalah gambar dan rupa Allah, seperti itu. Ya, yang selanjutnya pertanyaan saya untuk Bapak, apakah sukses itu direncanakan? Iya. Jadi menurut saya itu sukses itu memang harus bisa dibicarakan secara alkitabiah. Sukses harus dibicarakan secara alkitabiah. Jadi tidak bisa sukses itu diperoleh tanpa penggunaan logika, mindset, kemampuan yang Tuhan kasih ke kita. Sukses itu tidak bisa kita dapat tiba-tiba saja. Ya bisa juga Tuhan kasih, tetapi tidak bisa kita berlipat tangan untuk mencapai kesuksesan. Kita perlu mengikuti strategi Tuhan di dalam menjalankan penciptaan dunia. Strategi Tuhan itu dia buat terorganisir. Tuhan adalah manajer yang super duper hebat. Dia rencana dulu sebagai alat Tritunggal, seperti ada diskusi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah buat kesepakatan dalam rencana, baru action. Setelah action, disampaikan target-target tujuannya. Jadi untuk sukses itu kita juga harus begitu, harus ada namanya plan action. Tuhan rencana dulu, Tuhan kasih definisi dan job description, kemudian target dan tujuan, baru action. Jadi tidak bisa sukses tanpa sistem manajemen yang baik. Jadi manajemen kesuksesan itu sebenarnya alkitabiah. Makanya kiat untuk bisa sukses perlu kita memahami dengan baik, tapi juga menggunakan logika kita, menggunakan mindset kita, menggunakan ilmu kita, menggunakan rasio kita, emosional kita, menggunakan relasi kita, menggunakan ilmu dan pengetahuan kita untuk kita satukan dan meramu plan action yang baik untuk dijalankan di dalam Tuhan. Dan Alkitab juga bilang, harusnya setiap rencana itu kita kasih ke Tuhan. Dan kalau kita rencana di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, tidak mungkin tidak sukses. Jadi jawaban saya itu harus gunakan potensi kita dalam rangka mencapai kesuksesan yang tadi saya bicara. Hati-hati, bukan saya bicara tentang kesuksesan ekonomi saja. Dan ini perlu saya clear lagi di dalam, karena banyak orang melihat bahwa sukses itu hanya sukses secara ekonomi saja. Tapi catat baik-baik dalam definisi saya tadi, kesuksesan yang paling pertama yaitu kesuksesan spiritual, yaitu kita menjadi the image of God, the likeness of God, gambar Allah, rupa Allah, dan kita mendapat relasi atau mempunyai relasi dengan Tuhan dan menikmati Tuhan secara luar biasa. Itu adalah kesuksesan paling utama. Kesuksesan spiritual yang lain yaitu kita menggunakan berkat-berkat yang Tuhan kasih, karunia-karunia yang Tuhan kasih itu. Kemudian
bersama dengan itu ya menjalankan mandat budaya atau bekerja dalam memelihara, mengusahakan dan menggunakan talenta-talenta kita untuk mencapai kesuksesan yang lain. Tapi itu paling utama itu adalah kesuksesan spiritual dan dihubungkan juga dengan kesuksesan misi, yaitu menyebarkan firman Allah untuk menjadikan semua bangsa muridku. Nah, jadi pertama sukses secara rohani, spiritual success. Banyak orang underestimate ini, banyak family underestimate atau tidak memperhatikan ini, lebih mengarah pada sukses uangnya. Padahal sukses uang itu harus ada di bawah sukses spiritual. Yes. Nah, berarti genaplah firman Tuhan, berarti berkat Tuhan, hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Iya. Nah, itu baru nomor satu sukses ya. Kemudian sukses yang kedua yaitu berhubungan dengan sukses psychology success. Ini banyak orang tidak lihat itu, orang hanya lihat sekali lagi economical success, but they don't see psychology success. Jadi spiritual success sudah kita bahas tadi, tapi psychological success itu adalah merupakan pencapaian sukses jiwa. Kenapa saya ngomong ini? Karena kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, tatkala Tuhan menciptakan Adam, kemudian Hawa juga, itu dikatakan Tuhan menciptakan dia dari debu tanah, lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan dalam kalimat terakhir dikatakan, dan dia, manusia, Adam itu menjadi jiwa yang hidup. Jadi bukan menjadi makhluk yang hidup, tapi jiwa yang hidup. Itu bahasa aslinya begitu. Nah, ini kita salah paham. Kita melihat manusia yang hidup sehingga kita mengarah pada fisik. Padahalnya di dalam fisik itu ada satu yang namanya jiwa yang hidup. Jiwa yang hidup itu sudah berhubungan dengan roh atau jiwa yang Tuhan kasih. Jadi fisik ini kita mati, tapi nanti jiwa ke sana. Ini makanya tadi saya bilang psychological success. Itu berhubungan dengan jiwa. Makanya orang mengarah pada tubuh saja tapi tidak melihat jiwa. Makanya tadi saya bicara tentang spiritual, karena spiritual ini ada hubungan dengan jiwa. Nanti jiwa sebentar saya akan bicara lagi tentang physical successful. Nah, physical successful ini yang selalu dilihat oleh orang. Orang tidak melihat dua yang tadi. Tahu-taunya kena penyakit jiwa dia kaget-kaget, dan sakit jiwanya itu mempengaruhi fisiknya. Jadi bicara sukses, saudara Kinter, kita bicaranya luas. Spiritual success, psychological success. Now kita akan masuk lagi kepada yang namanya physical success. Nah, physical success atau sukses secara lahiriah, jasmania, itulah yang dihubungkan dengan uang. Itulah yang dihubungkan dengan harta. Itulah yang dihubungkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat material. Tetapi yang dua di atas tadi itu bersifat hal-hal yang bersifat imaterial. Sesuatu yang tidak bisa kelihatan tetapi ada dalam diri kita. Nah, justru yang ada dalam diri kita yang tidak kelihatan itulah yang sangat dalam sekali dan powerful sekali. Oleh karena itu kalau kita tidak melihat successful secara spiritual dan psychological, itu akan membuat orang itu kaget saja, karena dia tidak lihat betapa powerfulnya kedua sukses ini. Powerful sekali. Nah, kalau kita mau bahas lebih dalam, Tuhan Yesus bilang apa? Why you have to afraid of someone who can only destroy your body? Kenapa takut kepada orang yang hanya bisa hancurkan tubuhmu? Takutlah kepada dia yang dapat menghancurkan tubuh maupun jiwa. Berarti sudah kelihatan Tuhan juga bicara ini masalah tubuh sukses, punya sukses, dan jiwa punya sukses. Nah, sukses jiwa ini menurut saya sangat luar biasa, dan itu berhubungan dengan Tuhan Allah kita. Gitu. Wow, amazing. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Perbincangan kita cukup lama tapi saya rasa enjoy sekali. Maksudnya saya pribadi mendapat berkat dari apa yang Bapak Johnson katakan. Pasti Bapak Ibu Saudara juga mendapat berkat dari perbincangan kita nih pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya terutama itu spiritual success itu yang terutama ya Pak. Betul ya. Baru kita mengarah kepada psychology success dan physical success. Nah,
Nah kan Bapak sudah menjadi ketua dari beberapa yayasan, terutama yayasan pendidikan. Nah terus juga Bapak juga sudah berkhotbah keliling dunia gitu. Nah bagaimana Bapak bisa achieve itu? Bagaimana Bapak bisa mencapai itu gitu? Mungkin ada langkah-langkah yang mungkin kerabat-kerabat kita perlu tahu di luar. Bagaimana sih seorang Bapak Yonson Detan mencapai itu semua?